wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda panjenengan hari ini terlihat cerah, begitu tenang dan begitu bersinar di wajah panjenengan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal atani adimir rabbi azza wa jalla, telah datang utusan Allah yaitu malaikat kepadaku dari Tuhan azza wa jalla, di mana malaikat itu berkata, man shalla alaika, siapa yang bersolawat kepadamu Muhammad, min ummatika, dari umatmu, sholatan, satu sholawat, kataballahu lahu asyra hasanat. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Siti Suci Nur Rahmah, Perumahan Magersari Indah, dengan mengangkat topik senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من ارتضى. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, setiap khatib yang naik ke mimbar selalu mengawali dengan menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah senantiasa membentangkan ridhonya, sehingga dengan ridhonya itu mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari ancaman siksa neraka, dan mudah-mudahan dengan ridhonya Allah memasukkan kita beserta istri dan anak turun kita ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah dan umat Rasulullah serta umat Nabi yang terdahulu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesuai dengan apa yang disampaikan takbir tadi, hari ini saya akan mengangkat topik khutbah senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkaitan dengan solawat itu, Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi. Siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itulah wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi itu dan bersalamlah kepada kalian semua pada Nabi dengan salam yang sempurna. Di dalam Mukhtasar fi Tafsir disebutkan Allah bersolawat kepada Rasulullah adalah innallaha yasna 'inda malaikati ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sesungguhnya Allah menebarkan, memuji, membentangkan rahmatnya, memuji, mengagungkan, memberikan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW di samping malaikat. Jadi Allah sudah menunjukkan bahwa baginda Muhammad adalah orang yang terpuji, orang yang memang mendapatkan penghormatan, orang yang memang menjadi penghulu para nabi, penutup para nabi, yang kemuliaannya di atas nabi-nabi terdahulu. Dan itu disampaikan Allah kepada malaikat dan disandingkan di sisi malaikat. Sementara wa malaikatuhu yad'una lahu, malaikat-malaikat Allah itu mendoakan baginda Muhammad, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Sementara ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, billahi kepada Allah, wa amilu dan beramallah kalian bima syara'a li'ibadihi, dengan apa yang telah disyariatkan Allah kepada hambanya. Jadi sholawatnya orang-orang yang beriman adalah iman kepada Allah, kemudian beramal sholih dengan apa? Terhadap apa yang telah disyariatkan kepada hambanya. Karena itu shollu ala rasuli, bersolawatlah kalian, berdoalah, memintakanlah rahmat kalian semua ala rasuli, kepada Rasul, wasallimu, dan bersalamlah alaihi kepada Rasul, tasliman, dengan salam yang sempurna-sempurnanya. Wal ma amarallah, seperti apa yang Allah perintahkan, bita'zimir Rasul, dengan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salatu alaihi naha an idaihi, dan salawat itu menjauhkan dari menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Banyak riwayat hadis yang berkaitan dengan targetnya sholawat ini, fadilahnya sholawat ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Sunan Ahmad, hadis nomor 13.257, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, sallallahu alaihi asyran solawat, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada orang yang bersolawat kepadaku dengan 10 rahmat Allah. Wa hatta anhu asyra khati'at, dan Allah akan menghapus 10 kesalahan sebab dia bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, hadis 15.126, man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, lam tazadil malaikat itu sholli alaih, maka malaikat tidak berhenti mendoakan dan memintakan rahmat kepada orang yang bersolat kepada Rasulullah, ma shalla alayya, selama dia bersolawat kepadaku.
Maka pilihannya adalah fal yuqilla abdun min dzalika aw liyukaffir. Apakah kalian wahai hamba Allah, apakah menyedikitkan bersolawat kepadaku atau memperbanyak? Maka inilah yang kemudian tidak berlebihan. Jikalau kemudian setiap kali kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholawat, boleh sholawat Jibril, boleh sholawat tiba, dan sholawat yang lain. Yang paling masyhur di kalangan kita adalah membaca sholawat tiba, yang itu intinya adalah bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad, hadis di Sunan Ahmad, hadis 15.759, satu ketika Abu Tolhah Al-Ansari berkata, suatu pagi Rasulullah SAW terlihat tenang jiwanya, terlihat keceriaan di wajahnya. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah SAW, Anda panjenengan hari ini terlihat cerah, begitu tenang dan begitu bersinar di wajah panjenengan. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ajal atani adimir Rabbi Azza wa Jalla, telah datang utusan Allah yaitu malaikat kepadaku dari Tuhan Azza wa Jalla, di mana malaikat itu berkata, man shalla alaika, siapa yang bersolawat kepadamu Muhammad, min ummatika, dari umatmu, sholatan, satu sholawat, kataballahu lahu asyra hasanat, maka Allah akan mencatatkan buat orang yang bersolat kepadamu 10 kebaikan, wa ma'a anhu asyra sayyi'at, dan menghapus 10 keburukannya, wa rafa'alahu, dan mengangkat buat orang yang bersolat satu tadi asyra darajat, diangkat 10 derajatnya. Karena itulah satu ketika an Ruwayfi' bin Thabit Al-Ansari anna Rasulullah SAW Muhammad, satu ketika di situ malaikat Jibril menyatakan, man shalla ala Muhammad, siapa yang bersolawat kepada baginda Muhammad SAW, wa qala, maka Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma anzilhu maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ati. Maka Rasulullah mendoakan setiap umatnya yang bersolawat kepada beliau, maka Rasulullah mendoakan, Allahumma anzilhu, ya Allah letakkanlah maq'adal muqarrabah, tempat yang mendekatkan indaka, di sisimu ya Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wajabat lahu syafaati, maka wajib buatnya mendapatkan syafaat buatku. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad 16.377. Yang terakhir, satu ketika hadis dalam Musnad Ahmad hadis 1574, Abdurrahman berkata, satu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, kemudian Abdurrahman mengikuti beliau. Ketika Rasulullah masuk ke kebun kurma, Rasulullah bersujud lama banget dan memanjangkan sujudnya, sehingga Abdurrahman takut atau khawatir jika Allah mewafatkan atau mencabut ruhnya. Maka aku mendekati, kata Abdurrahman, dan aku perhatikan beliau. Tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepalanya, seraya Rasulullah berkata, malaka ya Abdurrahman, apa yang terjadi kepadamu wahai Abdurrahman? Maka Abdurrahman menjawab, fadzakartu dzalik lahu, aku khawatir jangan-jangan engkau telah diwafatkan oleh Allah atau nyawa engkau telah dicabut oleh malaikat Israel. Maka itu kemudian faqala, maka Rasulullah bersabda, inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam, qalali, berkata kepadaku, ala ubasyiruka, maukah engkau aku tunjuk, aku beri kabar gembira, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu, berfirman, laka, untukmu, man shalla alaika, siapa yang bersolat kepadamu Muhammad, shallaitu, maka aku akan curahkan rahmatnya, aku Allah akan curahkan rahmatnya alaihi, pada orang yang bersolawat itu,
Wa man sallama alaika, siapa yang bersalam kepadamu, salamtu alaih, dan siapa yang bersalam kepadamu Muhammad, salamtu, maka aku bentangkan keselamatan buat orang yang bersalawat itu. Ini adalah hadis qudsi. Maka sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sholawat Jibril, karena yang menyampaikan sholawat ini adalah malaikat Jibril. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keseluruhan ada pilihan pada kita dengan apa yang telah difadilahkan dan dijanjikan oleh Rasulullah sedemikian. Pilihannya kembali pada yang disabdakan oleh Rasulullah. Apakah kita semakin memperbanyak sholawat atau menyedikitkan? Keseluruhan akan kembali pada kita, karena Rasulullah sudah ditakdirkan oleh Allah orang yang mulia dunia akhirat. Rasulullah ibarat cermin. Jika kemudian cermin itu kita nyalakan senter itu tidak akan ke cermin itu, tapi senter itu akan kembali orang yang menyalakan senternya itu. Demikian pula jika kita bersolat kepada Rasulullah, solawat itu bukan untuk Rasulullah, tapi solawat itu akan kembali pada kita, karena yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan menghapus dosanya, dan Allah akan membentangkan rahmatnya. Maka ini mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolat kepada Rasulullah akan tercatat dan dicatat oleh malaikat Raqib bahwa kita termasuk umat Rasulullah SAW dunia hingga akhir, hingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Wajabat lahu syafaati, maka wajib buatnya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Karena itulah mudah-mudahan segenap jamaah masjid Nur Suci Nur Rahmat ini senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga sekian ketika ajal menjemput kita tetap rindu dan cinta kepada Rasulullah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.